Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku bakalan bawain general reading. Temanya adalah perasaan dia yang sedang tidak komunikasi. Jadi gimana perasaan dia yang lagi nggak komunikasi sama kamu ya. Karena ini general reading, menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Aku bakalan kasih waktu buat kalian ngebayangin seseorang yang kalian mau cek energinya, oke? Dan ingat, ini bukan pilih kartu ya. Silakan. Oke, udah, kita langsung mulai ya. Perasaan dia yang tidak komunikasi sama kamu. Ini kayak kalau aku lihat ya, seseorang yang nggak stabil. Dia itu ada perasaan emosional sebenarnya, bisa sama kamu emosionalnya. Walaupun dia emosional, kayak ada perasaan marah atau sebel gitu ya. Cuma ada rasa dia tuh pengen deket sama kamu. Deket tuh ya istilahnya masih pengen deket lah. Apapun hubungan kalian, mau hubungan yang tanpa status, mau hubungan bukan temenan, bukan sahabatan, ya nggak jelas lah itu ya istilahnya ya. Pokoknya mau tetap hubungan, mau tetap deket ya. Apapun jenis hubungannya, istilahnya mau tetap silaturahmi lah sama kamu. Silaturahminya yang baik-baik aja, hubungannya yang baik-baik aja. Mungkin ada sesuatu perbedaan di antara kalian yang bikin kalian sama-sama emosi. Entah ada kata-kata, perasaan, atau entah perbuatan siapa yang bikin emosi, yang bikin marah di sini ya. Perasaan yang tidak komunikasi. Aku ngerasa di sini kayak dia ada sesuatu yang pengen dia omongin ke kamu, atau dia pengen bicara ke kamu, atau ya dia pengen komunikasi gitu ya ke kamu. Apapun lah yang dia mau bahas lah ya. Ada yang memang penting, ada yang nggak penting. Makanya ya mungkin ingin sekedar komunikasi aja, biasa. Mereka ini masih ada yang suka fokusin kamu ya. Terutama kalau mereka lagi keadaannya nggak baik-baik aja. Misalnya lagi anxiety, lagi overthinking, atau lagi merasa sendiri. Nah itu biasanya dia fokusin kamu tuh. Ada sih yang ngerasa kayak cuma kamu yang ngertiin dia, cuma kamu yang bisa memahami dia. Makanya pas dia lagi kayak gitu, dia ingetnya kamu. Dan mungkin ya banyak dari kalian juga bukan tipe orang yang suka ngejudge. Mungkin bisa terima dia dalam keadaan apapun. Makanya pas dia lagi ngerasa butuh seseorang, dia ingatnya tuh kamu. Seperti itu ya. Di sini perasaan dia yang gak komunikasi. Aku lihatnya dia kayak sibuk sendiri aja sih, sibuk sama dunianya sendiri. Entah dia merasa happy atau enggak. Pokoknya mungkin ada sesuatu yang dia suka ya, dia sibuk sama itu, yang dia suka itu, dia lagi lakuin itu. Ya. Misalnya aku nih lagi sukanya tarot. Ya mungkin aku sibuk sama tarot aku, sama klien aku. Aku sibuk bikin YouTube gitu misalnya ya. Biar kalian ada gambarannya gitu. Sibuk apa, suka apa gitu ya. Ada rasa dimana kadang dia tuh kesel, kadang cepet gampang marah, apa aja gitu kayak gampang marah. Kesel rasanya tuh gitu ya. Ya ada juga sih memang orangnya yang gampang marah. Jadi ya udah makin deh tuh ya emosionalnya. Meledak-ledak. Di sini sebagian dari mereka ada sih yang pelan-pelan kayak mencoba merilis masa lalu ya. Apalagi kalau kamu dari masa lalunya dia mencoba merilis pelan-pelan, melepaskan gitu maksudnya. Melepaskan masa lalu, melepaskan apapun tentang kamu, melepaskan hal-hal gitu yang bikin dia terikat sama kamu. Iya.
dia pelan-pelan buat let go, ngebiarin semuanya tuh pergi, pelan-pelan dia lepasin. Ya dia ngerasa kesepian sih sebenarnya. Itu aku lihat ada yang ngerasa kesepian, sendirian. Kadang bukan orang nggak mau mendekat ke dia, kadang memang dia juga yang menjaga jarak, lebih pilih buat menyendiri. Ada yang masih suka ngebayangin kamu, ada yang masih suka halu-halu gitu tentang kamu, terbayang-bayang wajah kamu setiap harinya. Apalagi kalau dia lagi ngelamun, lagi bengong gitu ya, sendirian, pasti kebayangnya kamu gitu, entah spontan atau sengaja. Kemanapun dia pergi, dia masih suka ada yang ngebayangin kamu ya, dia lagi ngapain juga, terutama kalau dia lagi sendirian. Dia kadang ini ingat-ingat tentang kamu, dibuka lagi tuh kenangan-kenangan tentang kamu. Misalnya kalau dia nyimpan foto kamu, dia buka foto-foto kamu, dibuka tuh galerinya, misalnya galeri handphonenya, dia misalnya pernah foto bareng kamu atau apa, dia lihat-lihat gitu. Ya dia inget-inget lah kenangan kamu sama dia yang dulu. Mungkin kalau kalian punya kenangan, kalau kalian masa lalu ya ada momen dimana dia sengaja memang mau bernostalgia, mau inget-inget tentang kamu, dibuka lagi tuh lembaran-lembaran yang dulu. Dia ini tipe-tipe mungkin yang mandiri ya, independen. Jadi aku ngerasa banyak dari mereka tuh kayak merilis tentang masa lalunya tuh sendiri, terus merilis tentang merilis masa lalunya sendiri, menghibur dirinya juga sendiri. Belum aku lihat sih dia healing atau dia move on, dibantu sama seseorang, aku belum lihat ya. Dia ini aku lihat ya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sendirian. Ya, dia lebih merasa nyaman di rumah sih aku ngerasanya. Entah kenapa kayak gitu ya. Tapi ada juga yang kadang ya, dia tuh inget kamu pas di jam-jam dia mau tidur, pas dia lagi ngerasa sendirian. Ada sih dari mereka yang kayak nungguin kamu ya, apalagi kalau kamu sama dia ini udah menjauh atau kalian beneran LDR gitu ya. Dia nungguin kamu, walaupun dia tahu sebenarnya nungguin tuh buat apa ya gitu, atau sebenarnya misalnya dia anggap kamu nggak jelas atau dia nggak jelas, nungguin tuh buat apa ya, tapi ada aja gitu energinya kayak dia tuh nungguin kamu. Entah nungguin kamu menghampiri dia, entah nungguin kamu buka komunikasi, atau entah nungguin kamu kasih kabar ke dia. Ada seseorang yang menunggu aku lihat di sini. Sebenarnya bisa vice versa sih, dia menunggu tapi kamu juga bisa menunggu. Ada juga dari kalian yang menunggu, aku ngerasanya. Aku lihat di sini energinya dia tuh ya kayak ada sesuatu yang pengen dia ungkapin atau ceritain ke kamu. Kayak dia tuh pengen terbuka ke kamu. Soal apa ya dia pengen terbuka nih? Iya, soal sesuatu yang dia sembunyiin, atau yang kamu belum tahu, atau mungkin sesuatu yang kamu perlu tahu, klarifikasi atau apa. Terutama kalau kamu sama dia pernah ada konflik ya. Di sini banyak dari mereka itu apa ya istilahnya, kayak kan nggak komunikasi nih sama kamu, kan ngerasa kesepian ya. Terus dia coba buat deket sama beberapa orang, ada yang deket sama beberapa orang, entah sih tujuannya tuh apa ya, tujuannya apa belum jelas. Pokoknya aku lihat dia ada deket sama beberapa orang juga, entah mau have fun aja gitu atau memang mau cari pasangan, itu belum kelihatan aku lihatnya di sini. Tuh di sini aku lihat ada sesuatu yang kayak pengen dia tuh jujur ke kamu. Ya tadi aku bilang mungkin ada sesuatu yang dia tutupin, terus dia nggak terbuka. Nah ada keinginan dimana dia tuh pengen jujur, terbuka, mengungkapkan sesuatu ke kamu. Aku ngerasa banyak dari mereka itu yang kayak butuh pencerahan.
tuh energinya dia mungkin negatif, nggak baik-baik aja, banyak overthinking, gelisah, galau. Nah ini tuh dia kayak butuh pencerahan, sesuatu gitu yang bikin dia tuh lebih cerah hidupnya, lebih terang gitu jalannya. Kalau sekarang mungkin suasananya dia yang kayak suram, gelap, energinya saat ini. Terus aku lihat di sini, kalau misalnya pun dia dekat sama orang lain, aku ngerasa orang-orang itu juga nggak bisa memberikan dia pencerahan. Kayak sekedar fun aja gitu buat dia, kayak happy-happy aja. Kalau kita bilang sendirian, memang lama-lama ini aku lihat energinya nggak sendirian. Yang tadi aku bilang ada yang dekat sama beberapa orang juga, tapi sekedar dekat aja sih. Istilahnya adalah yang di sampingnya, nggak bener-bener kosong gitu ya. Cuma tujuannya ini belum jelas, pasangan kah, gebetan aja, atau memang ada romantic feelings, atau cuma sekedar fun aja ya. Sesekali aku lihat dia sharing ke teman-temannya juga, sharing ke teman-temannya, terus kayak ya adalah yang dia ceritain mungkin tentang kamu, atau adalah dia discuss, mungkin ngobrol sama teman-temannya tentang kehidupan dia atau tentang percintaannya dia seperti apa. Ya mungkin ada sih, sebagian dari mereka tuh ada yang punya best friend ya, kayak teman deket 2 atau 3 orang. Kadang dia juga ya berbagi cerita lah ke mereka. Terus aku lihat di sini dia itu ada yang kadang masih suka stalking atau kepoin kamu ya. Jadi dia tuh kadang kalau kepoin kamu atau stalking ya, apalagi buat kalian yang udah lama gak komunikasi, suka ngerasa kayak, ih kamu makin cantik ya, ih kamu makin ganteng ya gitu, kamu sekarang sibuk apa, ada rasa pengen tahu gitu. Walaupun dia udah berpaling dari kamu ya, ada rasa pengen komunikasi juga. Misalnya dia stalking kamu, kadang dia tuh pengen komen atau replay gitu ya, tapi kayak nggak enak. Nah itu ada rasa pengen komunikasi. Entah sih kamu tahu atau enggak dia stalking ya. Oke, istirahat dulu ya, ada azan soalnya. Ada juga sebagian dari mereka ada yang jadi menyakiti dirinya sendiri ya, aku ngerasanya. Iya, ada yang merasa ada yang menyakiti dirinya sendiri. Menyakiti tuh contohnya apa ya, misalnya sampai misalnya ya, sampai dia ada yang nggak makan, mungkin pola makan yang nggak teratur, terus ada yang sampai sakit juga. Tapi aku rasanya banyak dari mereka yang cari pencerahan sih. Iya, cari pencerahan karena memang dia butuh pencerahan, butuh nasihat, masukan, advice, butuh seseorang juga di samping dia. Kalau butuh pencerahan berarti hidup dia tuh ya gelap, suram ya. Tapi ada juga yang aku ngerasa gini ya, ini kan perasaan tidak komunikasi ya. Ya mungkin nggak komunikasinya waktunya bersamaan dengan kalian putus, kalian hubungannya selesai, kalian pisah, atau dia menghilang gitu aja misalnya dari kamu. Nah jadi di sini ada yang pelan-pelan kayak dia bangkit lagi, bangkit buat dirinya sendiri. Iya, sebenarnya iya, dia butuh sebuah cahaya buat menerangi hidupnya dia. Kalau misalnya ada kamu, kan mungkin ya kamu orangnya positif, selalu kasih dia masukan, pencerahan. Pas nggak ada kamu ya mungkin hidupnya jadi nggak baik-baik aja. Ya, pas sudah nggak komunikasi pasti ada sesuatu yang hilang dong. Dia ngerasa. Ya ada juga yang introspeksi nih. Sebagian dari mereka introspeksi, lihat lagi gitu ke dalam dirinya. Gue salah apa sih? Gue ada salah apa ya? Apa gue perlu minta maaf? Ataukah gue perlu kembali lagi? Atau gue komunikasi dan mulai komunikasi lagi ke kamu? Nah ada yang kayak gitu. Ya ada juga yang kayak pura-pura happy ya. Kalau pura-pura happy ya berarti dia nggak happy ya. Pura-pura bahagia, pura-pura happy, atau ya apa ya istilahnya, ya berusaha buat bikin happy dirinya sendiri ya.
Sebagian dari mereka aku lihat ada yang kayak berharap ya. Berharap tuh belum tentu berharap sama kamu. Ada juga ya, ada yang berharap sama kamu, tapi ada juga yang berharap semoga hidupnya baik-baik aja, semoga hidupnya stabil, kondisinya juga semoga kembali normal gitu. Ya intinya ada yang berharap baik-baik aja lah hidupnya, berdoa, berharap ya. Kalau misalnya ada orang-orang yang bikin dia kesel, bikin dia marah, dia tuh nggak segan-segan loh buat marah balik gitu sama orang-orang itu. Jadi dia tuh kayak apa ya, ya banyak dari mereka kan ya juga emang orangnya emosian. Jadi ketika ada orang yang bikin dia emosi, dia mau gitu langsung lawan orang itu tanpa segan-segan, kayak nggak ada takutnya gitu. Jadi gampang tersulut emosi, gampang marah, gampang kesel. Dan banyak juga kan aku lihat di sini dia ada masalah sama beberapa orang juga. Jadi ya dia semarah itu sama orang lain ya, jadi gampang marah. Aku lihat di sini banyak dari mereka itu yang jadi apa ya, energinya tuh kayak lagi jadi males ya kadang di rumah. Malesnya tuh ya entah dia refreshing, entah dia suntuk di rumah aja, entah dia ngerasa butuh apa ya, butuh suasana baru. Iya, ada yang kayak gitu. Ya pelan-pelan lah. Walaupun banyak dari mereka yang masih ngerasa negatif, ya pelan-pelan dia tuh kayak merilis, melepaskan hal-hal negatif. Hal-hal yang bikin dia tuh ngerasa punya beban ya. Terus akhirnya aku lihat dia fokus ke dirinya sendiri. Sebenarnya fokusnya itu lebih ke dia melakukan hal-hal yang dia suka sih. Iya. Hal-hal yang dia suka, yang bikin dia happy. Tapi ada hal-hal itu yang positif sebenarnya. Gak semuanya negatif ya. Ada yang kayak ini ya. Kayak lebih merawat dirinya, mempercantik atau bikin diri dia lebih menarik atau lebih ganteng ya. Banyak dari mereka ini jadi lebih fokus ya ke dirinya, entah dia jadi fokus mempercantik diri, misalnya tuh olahraga atau meditasi buat ketenangan jiwa, atau ibadah supaya dia lebih tenang ya. Pokoknya ada hal-hal yang dia lakuin buat meningkatkan rasa self love gitu, rasa cinta kepada dirinya. Iya, aku lihat banyak dari mereka kan yang mungkin bersosialisasi entah sama teman-temannya atau sahabat, atau misalnya dia ketemu banyak orang atau dia deket sama beberapa orang, tapi dia tetap loh kayak energinya tuh kayak cari-cari kamu ya. Cari-cari kamu tuh maksudnya apa ya, ya misalnya mau tahu kabarnya kamu, masih stalking kamu, masih pengen tahu kamu tuh ya sekarang sibuknya apa, keadaannya gimana gitu. Ya pokoknya aku ngerasa di sini masih ada yang cari-cari lah ini energinya. Cari-carinya tuh cari kayak energinya tuh cari seseorang yang nggak ada, bukan cari-cari orang baru ya. Cari seseorang yang energinya tuh jauh dari dia. Entah kalian ada konflik atau enggak, aku ngerasa dia tuh pengen memperbaiki hubungan sama kamu, menghampiri kamu, menuju kamu, dan memperbaiki hubungannya sama kamu. Mau kamu udah dealing sama orang lain, mau kamu masih single atau sendiri, dia nggak terlalu peduli. Yang penting tujuannya dia adalah memperbaiki hubungan sama kamu, memperbaiki silaturahmi ya. Terus aku lihat di sini kalau misalnya dia udah dealing sama orang lain atau ada seseorang ya di sampingnya dia biasa aja sih energinya ya. Misalnya dia punya pasangan itu ya biasa aja nih, happy ke dia, tapi dia energinya biasa aja gitu ke pasangannya, flat aja, datar aja. Kita belum bisa bilang dia happy sama pasangannya. Nah itu buat yang memang udah punya pasangan ya, atau memang kamu tahu dia ada seseorang gitu di sampingnya dia ya. Terus aku lihat di sini dia agak tertutup nih ya sama orang lain. Terus ada sesuatu yang pengen dia capai, entah siapa gitu aspek dalam hidupnya, tapi dia ngerasanya tuh sulit. Ya atau ada juga sebagian dari mereka yang ngerasa pengen apa ya,
pengen sesuatu gitu dari hubungan kalian, dan dia juga ngerasanya sulit ya untuk mewujudkan itu, untuk mewujudkan hubungan kamu sama dia. Ada banyak dari mereka ini yang fokus ke keluarganya ya, terutama orang tuanya sih. Ada yang dia kan ngerasa kosong, ngerasa hampa nih. Banyak dari mereka yang kayak jadi cerita ke orang tuanya atau lebih dekat ke orang tuanya gitu. Entah sih tujuannya apa, cuma aku ngerasa kayak dia butuh seseorang aja gitu yang paham tentang dirinya. Ya kalau dia udah di-link sama seseorang, ada seseorang di sampingnya, ya dia tetap diperhatiin, cuma dia nggak begitu peduli ya, nggak begitu peka. Walaupun diperhatiin, walaupun ada orang yang mendekat, dia biasa aja sih. Iya, malah aku rasa dia tuh kayak makin bingung, kayak ada sesuatu gitu yang bikin dia pusing, stres atau frustasi. Kayak masalah itu tuh bikin dia mumet dan kepikiran terus ya. Tuh, di sini ada kartu Seven of Wands yang aku ngerasa ya ada sebagian dari mereka yang kayak masih pengen deket sama kamu. Iya, kayak masih pengen baik, kayak ya biasa aja gitu hubungan kamu sama dia, kayak nggak terjadi apa-apa yang salah. Iya. Tapi yang aku rasa gini, mungkin kalau dia bisa ngomong juga, misalnya dia ngerasa salah atau ngelakuin sesuatu yang salah ke kamu, dia juga mungkin bisa ngomong gini, kamu juga introspeksi dong, bukan aku aja yang introspeksi, kan kamu juga mungkin ada salah ini, salah itu. Nah, dia pengen juga kamu introspeksi gitu. Mungkin kamu punya salah juga, bukan cuma dia gitu ya. Tuh, sebenarnya orang di sampingnya, aku nggak tahu sih dia udah punya pasangan atau enggak. Cuma aku ngerasa dia kayak lagi nggak sendiri ya. Dia tuh diperhatiin, kayak ada orang lah yang peduli sama dia. Walaupun orang itu juga sebenarnya kadang kesel sama dia, karena dia cuek banget. Emang orangnya cuek atau memang cuek gitu ya energinya. Iya, jadi kayak ya bodo amat gitu dia sama pasangannya atau sama siapa yang dekat sama dia. Aku lihat di sini dia ada ingin membuka lembaran hidup yang baru ya, kayak pengen lari dari semuanya. Kayak pengen lari, close book gitu, kabur, mau ada masalah atau enggak, terus dia buka lembaran baru hidupnya lagi. Enak ya kabur gitu, ada masalah kabur, terus ya udah kayak buka lembaran hidup yang baru, seakan kayak nggak terjadi apa-apa ya. Dia ngerasa sesuatu itu kayak udah berantakan, dia nggak bisa handle, dia nggak bisa beresin. Bisa jadi tentang masalahnya sama kamu, bisa jadi tentang hubungannya sama kamu ya. Dia ngerasa udah nggak baik-baik aja sih, udah berantakan. Iya. Terus aku lihat di sini ya ada yang emosionalnya ini nggak stabil ya, masih marah atau masih kayak kesel. Ya ada emosionalnya yang kayak bawahnya tuh mau marah terus. Ada aku lihat di sini, entah ya, mungkin ya ada yang punya keinginan pengen ketemu sama kamu. Ketemu tuh maksudnya ngajak kamu ketemu, happy seneng seneng gitu ya, kayak ya udah main aja gitu, pengen ngajak main. Iya, walaupun dia ada sih yang masih marah sama kamu ya. Aku lihatnya gitu sih, dia pengen mainnya sama kamu, bukan sama orang di sini. Makanya ada orang lain yang ngerasa dicuekin sama dia. Aku lihat di sini juga ada yang kayak pengen move on ya dia nih. Ada yang inget-inget tentang kamu. Pas lagi inget-inget tentang kamu, ada yang mikirnya kayak udahlah move on aja lah gitu. Udahlah ini aja, move on gitu. Move on, memperbaiki diri, buka lembaran hidup yang baru. Kalau dia misalnya udah di-link sama seseorang atau dia ngerasa cocok ya, misalnya dia ketemu seseorang terus ngerasa cocok, ya ada keinginan dia buat memulai hubungan sama orang lain. Iya, kalau misalnya dia lagi mesra-mesranya, lagi jatuh cinta atau lagi berbunga-bunga ya, itu ada dari mereka yang kayak pengen punya hubungan sama orang lain.
Tapi punya hubungannya itu belum tentu dia itu udah move on ya. Jadi antara keinginan dia mau punya hubungan sama orang, antara dia mau move on, antara dia mau punya hubungan sama orang lain dan dia mau move on, itu tuh berjalan seiringan waktunya, di waktu yang bersamaan. Jadi kalau ditanya sebenarnya dia udah move on atau belum, menurut aku belum. Tapi di saat itu juga dia ada keinginan buat punya hubungan sama orang lain. Ini aku ngerasa energinya campur. Bisa mereka itu pengen punya hubungan yang baru sama orang lain, tapi bisa juga dia ingin memperbaiki hubungannya sama kamu. Kalau kita tanya memperbaiki hubungan tuh buat apa? Nggak selalu hubungan in relationship ya, bisa jadi sahabatan atau temenan atau memperbaiki silaturahmi aja ya. Atau ada juga sebagian dari mereka yang pengen punya hubungan yang baru sama orang lain, ada juga sebagian dari mereka yang ya pengen gitu hubungannya sama kamu baik, silaturahminya baik. Tuh, dia ngerasa di sini ada yang berubah. Hubungan sama kamu tuh kayak udah berubah. Entah sikap kamu ke dia, entah sikap dia jadinya juga berubah ke kamu. Intinya ada yang kelihatan kayak nggak baik-baik aja di sini. Iya, nggak baik-baik aja, terus kayak ya gitulah aku lihatnya nih. Kayak ada sesuatu yang berantakan, rusak, renggang hubungannya. Ada rasa di mana dia tuh kayak pengen memperbaiki, kayak pengen memperbaiki kayak semula gitu hubungannya, seperti sebelumnya. Tuh di sini aku lihat kehidupan dia agak-agak ribet, complicated, bisa jadi ada masalah, terus masalahnya berhubungan sama banyak orang juga. Iya. Ada dari mereka yang kangen sama kamu nih. Iya, tapi diam-diam sih kangennya, nggak diungkapin, atau ya karena kalian diam-diaman ya dia kangen gitu. Iya, ada yang kangennya ya kangen banget. Karena aku lihat di sini ada yang pasif ya orangnya, diam-diam aja, misterius. Tapi kalau energinya dia player ya, banyak dari mereka yang have fun aja gitu sama siapapun atau dekat sama siapapun. Kayak nggak peduli ada rasa cinta atau enggak. Yang penting dia happy ya sama siapa. Tapi nggak ada dasar cinta. Itu kalau dia player ya. Terus aku lihat di sini, ya ada dari mereka yang ngerasa kesepian, hidupnya tuh kayak hampa, kayak ada sesuatu yang dia tunggu gitu. Dan dia juga sebenarnya kayak sebel gitu, sebel atau kesel, kok hidupnya gini banget ya, kayak hampa banget ya rasanya nih. Iya, kayak butuh ada seseorang yang bisa menguatkan dia atau kasih support ke dia, kasih dukungan. Ya istilahnya dia rapuh lah. Rapuhnya dia ini jadi gampang marah, gampang tersulut emosi sama siapapun yang bikin dia marah ya. Aku lihatnya dia ini apa ya, ada yang bener-bener gak baik-baik aja sih. Jadi kayak butuh perhatian dari seseorang. Ya ada sih seseorang yang kayak mau bantu dia, kasih perhatian ke dia, tapi dianya tetap aja sedih, tetap aja baper. Iya kondisinya, padahal ada yang perhatian ke dia, tapi dia gak terlalu fokus sih sama orang yang perhatian ke dia itu. Dia lebih banyak cari waktu buat menenangkan diri. Kalau dia bisa meditasi gitu ya, dia banyak waktu yang dia habisin buat meditasi sih. Atau mungkin dia kayak ada ketemu teman-teman atau siapa gitu, orang-orang yang memang menurut dia bisa bikin dia tenang, yang auranya tuh ya positif ya. Tuh di sini aku lihat kalau malam ya, dia sering kepoin kamu atau stalking kamu, terutama kalau dia lagi sendiri. Dia banyak sih melakukan perenungan, aku lihat. Melakukan perenungan, cari pencerahan. Iya, mungkin dia ngerasa banyak pertanyaan-pertanyaan gitu di kepalanya dia yang bikin dia bingung ya, yang bikin dia pusing. Aku ngerasa moodnya dia tuh kayak sering gonta-ganti ya, cepet banget switchnya, moodian dan mood swing gitu. Nah itu kadang dia negatif, 1 jam kemudian dia happy tiba-tiba, terus 1 jam kemudian lagi mungkin dia kenapa ya,
ada yang kena mentalnya juga sih, atau ada juga yang punya ini bipolar mungkin. Iya, mental illness bisa sih ya. Tuh dia tuh rasanya kayak pengen nyakitin orang aja. Kalau lagi kesel tuh bisa yang kayaknya bodo amat gitu, dia mau nyakitin orang atau enggak, bikin orang sakit hati atau enggak, dia nggak peduli. Iya, soalnya dia nggak bisa kontrol emosionalnya dia juga. Siapapun yang nyamperin dia, bikin dia marah, dia bakal melawan, kayak gitu energinya. Terus aku lihat di sini tuh ya, di tebaran ini banyak banget yang jelasin tuh kayak dia marah, dia galau, dia kesel. Iya, kalau misalnya ada seseorang ya yang dekat sama dia ya, terus peduli atau care, dia malah jadi ngerasa beban karena ngerasanya energinya mungkin nggak ke orang itu, nggak dekat sama orang itu. Iya, banyak hari-hari kita bisa bilang tuh dia kayak nggak jelas, moodnya nggak jelas, maunya apa juga nggak jelas ya. Tapi yang aku lihat sih, kalau kita lihat dari lubuk hatinya gitu, yang paling dalam, dia tuh pengennya bebas, bebas, perasaan bebas, ada kebebasan, lega atau apa, entah bebas dari masa lalu, entah bebas dari perasaan negatif, entah bebas bisa sembuh atau healing, atau udah ngerasa udah ngerasa tenang lah gitu maksudnya ya. Oke, itu aja ya gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini zodiak dan inisial huruf di antara kalian ya. Ada zodiak Gemini, Sagittarius, Taurus, Capricorn, Pisces, Aquarius, Aries, Cancer. Inisial hurufnya ada huruf D, G, X, U, N, B, S, K, A, G, Q, C, W, R, F, P, E, I, H, V ya. Oke, thank you guys for watching ya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.